Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rizky, setelah tadi kita ngobrol sedikit, kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Kita akan melakukan supervisi akademik, latihan lah supervisi akademik, dan nanti saya akan bertindak sebagai supervisor. Nah, kita akan melakukannya itu dalam 3 tahap. Pra-observasi, kemudian saya mengobservasi kelas Pak Rizky, dan nanti pasca observasi. Nah, untuk kegiatan supervisi akademik ini sebenarnya bukan yang penilaian gitu kan ya Pak. Kalau biasanya kalau kita mendengar kata supervisi kan waduh mengerikan gitu, penilaian gitu ya Pak. Tapi kalau dalam supervisi akademik yang sekarang itu tidak penilaian bahwa Bapak salah atau Bapak benar, tidak. Tapi tujuan utamanya adalah menggali pengembangan diri Bapak Rizky sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu seperti apa. Area pengembangan yang sudah Bapak Rizky kembangkan, lakukan itu apakah sudah sesuai target atau belum menurut Pak Rizky. Jadi nanti juga kita akan berdiskusi di sini. Nah, izinkan saya untuk melakukan observasi nanti di kelas Bapak ya. Iya. Kemudian di pra-observasi ini ada beberapa hal yang akan kita sepakati bersama Pak sebelum nanti kita melakukan pembelajaran dan saya observasi. Yang pertama nih Pak, kita akan ngajar di kelas berapa Pak? Di kelas 5. Di kelas 5. Kemudian Materinya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran sendiri apa sih Pak? Jadi siswa ini diharapkan mampu memahami serta menerapkan norma-norma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi utamanya norma-norma kehidupan. Norma-norma kehidupan baik. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi memahami norma-norma kehidupan itu akan Bapak laksanakan dalam rencana pembelajaran seperti apa Pak? Rencanakan menggunakan diferensiasi ada diferensiasi kontennya juga ada, sudah saya siapkan. Secara proses ada, dan penugasan juga menggunakan diferensiasi dan terintegrasi dengan beberapa KSE. Di dalamnya menggunakan strategi PPL berbasis masalah. Jadi anak itu melalui beberapa masalah bisa mengintegrasikan antara masalah dengan norma-norma yang kita pelajari. Baik. Jadi model pembelajarannya PPL. Nah, area pengembangan sendiri nih Pak yang Bapak akan laksanakan yang bisa saya observasi yang ingin Bapak. Jadi area pengembangannya apa? Jadi antara sih disiplin positif, karena dikaitkan antara norma-norma tadi dengan disiplin positif yang sudah disepakati di kelas juga, dan beberapa hal yang bisa diterapkan nanti di rumah. Jadi idenya disiplin positif. Kemudian apa Pak? Mungkin di KSN-nya bisa ini kesadaran dalam berelasi dengan, kan nanti ada berbentuk kelompok pembelajarannya, nanti diskusi kelompok, diharapkan anak-anak itu bisa berelasi serta memberikan keputusan yang bertanggung jawab pada saat mereka yang ini tidak menang sendiri dalam menentukan jawabannya. Nah, strategi apa nih yang akan Pak Rizky lakukan untuk mengembangkan area pengembangan tadi, yaitu disiplin positif dan kesadaran relasi sama keputusan yang bertanggung jawab? Ya, diantaranya nanti membuat sebuah kaitan pembelajaran dengan yang pasti penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena disiplin positif ini kan sangat jelas norma juga sangat ada kaitannya dengan disiplin positif tadi, sehingga anak itu pada saat melakukan disiplin positif yang sudah diyakini mereka selama ini, ada batasan norma juga yang bisa meyakini kesepakatan tadi. Dan kalau yang tadi itu Pak, yang strategi dengan diskusi itu gimana? Nah ya, dengan diskusi itu nanti anak-anak mampu untuk mengemukakan hasil jawaban mereka
setelah mereka berrelasi dalam kelompoknya, terus bertanggung jawab atas permasalahan yang sudah saya berikan. Jadi mungkin itu pengasaan itu Ya. berani yang pasti Pak. Nanti kita akan ini sama-sama ya Pak ya, area pengembangan dengan strategi yang Bapak lakukan. Izinkan saya mengobservasi dua hal tersebut, baik dari pembelajaran tujuannya tercapai tidaknya, kemudian nanti di area pengembangan strategi yang Bapak lakukan. Nah, di jam berapa nih Pak saya akan masuk ke kelas? Bisa sekarang, saya sudah menunggu sebenarnya. Ah, Karena kan memang ini kan sebenarnya pelajaran tuh PJOK, karena waktu PI-nya kan mungkin ya sudah tidak ada lagi, jadi ya anak apa katanya hari ini tidak PJOK dulu, tapi saya selipkan untuk kegiatan PI. Nah, jadi mengganggu ya Pak ya? PJOK-nya kebetulan saya lagi, jadi kalau masalah tidak kita ada aja. guru khusus ya? Tidak ada guru khusus, jadi bisa saya bertukar mata pelajaran. Iya, iya. Baik Bapak, nanti sekarang kita masuk kelas dan mohon maaf nanti saya duduk di belakang. Kemudian kalau saya mencatat-catat itu semoga tidak terganggu. Nanti saya izin ke anak-anaknya juga. Ya, terima kasih. Oke, ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik? Siapa yang hari ini tidak masuk? Ada yang tahu? Oh ya, Rifki tadi udah izin katanya sakit perut, katanya. Rifki yang sakit kepala, Sadam katanya sakit perut. Kita berdoa mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit bisa kembali sehat lagi dan bisa bergabung kita bersama kalian melakukan aktivitas belajar. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai perjalanan. Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya apa? Berdoa itu agar supaya konsentrasinya penuh. Terus apa yang kita dapatkan hari ini, pembelajaran apa yang kita hasilkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Dan kitanya siap untuk menerima pembelajaran. Oke. Karena nanti bacanya Al-Fatihah, Al-Falaq dan Anas dan Al-Ikhlas. Untuk KM, Putri silakan siapkan terlebih dahulu.
Oke, pertanyaannya masih seperti itu ya. Nah, coba pertanyaannya seperti itu. Nanti kita kalian ikuti instruksi Pak Rizky, perintah Pak Rizky dengan cara memejamkan mata. Ya, nanti guru mulai santai. Gak usah tegang, gak usah tegang. Karena tadi ada yang masuk begini, ada yang masih untuk baru standar 1, baru standar 2 gimana? Kalau dari standar jatuh, gitu ya. Nah, oke. Kita mulai ya instruksinya ya. Hitungan 1, 2, 3, pejamkan mata kalian. 1, 2, dan 3. Pejamkan mata kalian. Pejamkan. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Yang belum pejam, pejamkan matanya. Pejamkan matanya, janganlah klik dulu. Pejamkan matanya. Tarik nafas. Buang secara perlahan dari mulut. Bayangkan kalau sekarang kalian sedang merasa sangat bahagia sekali. Bayangkan sesuatu apa yang bisa membuat kalian ini bahagia. Apakah diberikan hadiah? Apakah mendapatkan peringkat kelas? Terutama adalah melihat kedua orang tua kita tersenyum. Bayangkan lebih dalam lagi dengan cara memejamkan mata, belum membuka mata, pejamkan matanya lagi. Bayangkan kedua orang tua kalian sedang menatap kalian, lihat anak-anaknya sudah tumbuh menjadi anak-anak yang sukses, yang sekarang ini anak-anak yang sehat, yang bahagia. Pejamkan lagi matanya, tarik nafas secara perlahan dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Terus rasakan kebahagiaan itu. Bagaimanapun orang tua kita lah yang sudah membesarkan kita sampai sekarang ini. Sekali lagi, pejamkan matanya, konsentrasi lebih dalam lagi, tarik nafas, buang secara pelan-pelan dari mulut. Hitungan 3 boleh dibuka matanya. 1, 2, dan 3. Oke, yuk tepuk tangan dulu. Oke, Pak Rizky mau mencari informasi dari kalian. Tadi merem itu ngapain? Ya, sesuai instruksi Pak Rizky ya, yaitu membayangkan bahagia. Pak Rizky mau tanya siapa ya? Siap-siap nih yang ditanya siap jawab. Kan semuanya sudah merasakan tadi. Matanya dipejamkan terus sudah merasakan bahagia. Oke, Pak Rizky mau tanya ke Mela. Mela tadi apa bayangan Mela? Bahagianya seperti apa? Ingin membahagiakan kedua orang tua. Sekarang Mela ibunya sudah nggak ada ya. Berarti cara membahagiakannya adalah 1 mendoakan, yang keduanya ngapain Jen? Belajar dengan jangan nangis. Nangis. Ya, memang ya, ketika kita membicarakan kedua orang tua, otomatis ya kita teringat jasa-jasa mereka. Nah, ada lagi yang mau bercerita, acungkan tangan. Yang berani acungkan tangan. Bagaimana tadi bahagianya? Oke, Najwa. Nggak mau. Tadi bahagianya apa ya? Apa yang bayangannya Najwa bahagianya? Oh, nggak bingung. Bahagia semua. Ya, yang mati ketika bayangan kita kedua orang tua, kita akan merasa bahagia. Nah, oke. Oke, itulah. Mudah-mudahan kalian lebih konsentrasi lagi ya. Oke, selanjutnya pada pertemuan sebelumnya pembelajaran PPKN itu kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Lihat ya, ada nilai Pancasila di sila pertama, sila kedua, sampai sila kelima. Dihibur nonton itu, dihibur. Sedih banget kan ya, ingat ibu. Mohon maaf. Ya, mudah-mudahan bahagia. Yang juga bahagia, kayaknya di sini juga mendoakan ya. Nah, lanjut ya, oke. Pada nilai-nilai Pancasila, kita ingat ya, misalkan bunyi sila ketiga, ada ingat? Bunyi sila ketiga. Persatuan Indonesia. Apa contoh perbuatan yang mencerminkan persatuan juga? Bersatu. Contohnya bersatu di dalam kelas apa contohnya biasanya? Berteman, pikir,
Nah, ayo. Sekarang alhamdulillah ya bersih. Berarti semuanya sudah bersatu. Artinya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk pertemuan sekarang hari ini kita akan membahas norma-norma kehidupan. Wah, apa aja Pak norma-norma itu Pak? Nanti kita akan bahas. Ada yang tahu norma? Sebelumnya udah pernah baca di rumah? Lela, Leli? Lela pernah mematuhi peraturan sekolah tidak? Pernah. Tanya Leli, maaf, Barsi bingung, Barsi ini Lela, ini Leli ya? Ini Rafael, ini Evan. Ada dua yang kembar, sering ketuker ya. Leli, pernah menaati peraturan sekolah? Contohnya apa? Belajar di sekolah, jadi kan di sekolah. Apa yang lain? Boleh, bagus. Ada yang lain? Menaati peraturan sekolah contohnya apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Tidak datang terlambat. Apa? Makanan. Disiplin, disiplin banyak. Bisa disiplin pakaian, bisa disiplin waktu, bisa disiplin tata krama juga. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas norma. Norma itu sama dengan peraturan. Bisa peraturan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di rumah, maupun peraturan yang ada di masyarakat. Kalau misalkan di jalan raya kira-kira ada aturannya tidak? Apa contohnya? Menaati lampu lalu lintas. Iya, pada saat lampu merah berarti harus. Pada saat lampu hijau harus jalan. Hijaunya ditunggu-tunggu tapi tetap jalan ya. Udah ditunggu-tunggu tapi jalan. Ya, itu harus menaati peraturan lalu lintas. Selain itu, biasanya naik motor harus memakai apa? Itu yang dinamakan norma. Ada juga nanti perbuatan-perbuatan yang melanggar norma. Ya, apa coba apa tuh? Apa coba lihat? Apa yang melanggar norma? Tidak memakai helm. Berarti nanti kalau melanggar norma dapat akibat tidak? Apa coba? Iya ditilang. Ya setelah ditilang apa? Biasanya bundaran mana dia? Ada yang mau ditilang? Ayah ibunya? Enggak, berarti sudah bagus ya. Sudah menaati peraturan lalu lintas. Baik. Nah, pada hari ini tujuan kita adalah memahami norma dalam kehidupan serta menaatinya. Jangan cuma tahu aja, tapi harus ditaati. Pokoknya gini, jam sekolah itu masih jam berapa? Itu mau jam 7 memang masih ada yang santai, bener nggak? Dia berbunyi tapi masih ada di luar. Pada saat harus datang, semua pada lari. Wow, kayak lihat apa sih? Wah, pasti setan jangan. Pas kayak melihat hantu ya. Wah, polisi pada lari. Masih tidak pernah itu padahal. Padahal jam 7 itu ada guru tidak ada guru harus berada di dalam ke. Nah, baik. Nanti kita juga akan bekerja atau belajar secara kelompok. Secara kelompok kan? Nanti kelompoknya sesuai dengan kelompok ANDN aja ya. Ya, ANDN itu yang kemarin tuh, yang Senin sesi pagi, ada Senin Selasa sesi siang, terus juga ada apa tuh? Rabu Kamis yang pagi, sama Rabu Kamis yang tahu nggak kerjasama itu fungsinya apa? Nggak tahu, makanya kerjasama enak ya. Coba ada yang tahu kerjasama apa fungsinya? Belajar bekerja sama, tidak boleh egois ya. Jadi saling menghargai pendapat teman. Ya, jadi pada saat temannya berpendapat seperti ini, kita harus menghargai. Terus juga sama, belajar membagi tugas. Biasanya fungsinya itu pekerjaan yang banyak menjadi ringan dan lebih sedikit. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan dulu nih, kira-kira kalian belum siap. Tepuk 1, lupa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, bilang kompak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 5, siap belajar. Oke, berarti sudah siap belajar ya, karena sudah masuk ke tepuk 5.
Tadi pasti lewat ya? Yang lewat berapa? Tiga. Ulangi. Yo, nanti pas kita kelompok kita lagi lah. Oke. Tapi kelompok satu harus siap, yes. Siap belajar, konsentrasi. Kita belajar dengan baik. Oke. Silakan sekarang membentuk kelompok satu sebelah sini. Silakan membentuk kelompok satu itu yang Senin Selasa. Sesi satu, ya sebelah sini. Kelompok satu. Yang pagi sebelah sini. Kelompok duanya boleh, ya yang ininya boleh pindah ke tempat yang lain. Ini kelompok dua yang sesi siang, yang Senin Selasa. Kesini ya teman-temannya. Ya. Ayo. Ini berarti coba berapa yoga? 3. Siang apa pagi? Pagi kan? Sini. Mejanya dibentuk nempel aja. Diadu, mejanya diadu nanti kursinya keluar. Nah, silakan. Ayo, jangan murus. Siap semuanya? Saja dia ngomong kasih. Mana kelompok satu angkat tangan semuanya? Kelompok dua mana angkat tangannya? Ya, kelompok tiga, kelompok empat. Siap. Tapi itu coba aja tasnya. Ya. Siapkan nanti alat sekalian. Pak Rizky sekarang membawa beberapa alat belajar, media belajar. Ada yang berupa kartu pembelajaran. Ada bisa menggunakan buku bacaan atau buku kalian yang sudah dibawa. Buku pendidikan Pancasila dibawa tidak? Ya, Pancasila. Oke. Ada buku pendidikan Pancasila dan yang terakhir yang nanti yang buku penjelasan di dalam bisa menggunakan video pembelajaran. Nanti bisa kalian mendengarkan suaranya nanti secara langsung. Ya, oke. Oke, nah sekarang Rizky akan memberikan lembar diskusi kelompok. Ya. Ini untuk kelompok satu, ya kan? Ini kelompok dua. Ada perubahan dari tiga ya. Ini kelompok tiga. Ini kelompok empat. Ributin apa? Oke, kelompok satu boleh memilih. Kalau kalian mau memilih, mau belajar pakai buku, boleh. Coba ya, kasih bagi ya. Nih, dengan sisa berkurang dengan dapat lain, karena memang ini terbatas, ya. Ya, boleh. Ada yang lain? Boleh ya, silakan. Bukunya boleh buku pendidikan Pancasila dikeluarkan. Ayo. Ya, jangan sampai. Ayo, bawa nggak? Bawa nggak?
aturan-aturan yang mengikat masyarakat sehingga bisa mengatur kegiatan masyarakat, baik tata krama, baik kesusilaan, kesopanan maupun agama. Coba lihat gambarnya tuh, ada yang disilang, ya, ada yang di checklist. Yang disilang itu adalah norma yang melanggar atau perbuatan yang melanggar norma, ya. Kalau yang di checklist itu, kan, yang di checklist itu berarti norma yang mengandung norma tersebut. Oke, Pak, coba acungkan tangan. Contoh norma agama, dia tahu apa itu? Mengaji, betul tidak? Acung tangan. Orang bel. Lagi. Oke. Sekarang coba ada yang tahu pelanggaran norma kesopanan? Oh, berarti tidak mengucapkan permisi. Berarti harusnya setiap ada orang mau lewat, kita harus mengucapkan permisi. Tangan untuk Ramadhani. Nah. Coba, oleh yang termasuk norma hukum. Ada. Ada dua. Ini. Ada apa itu? Tadi dulu. Mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kata dia apa? Norma hukum. Apa? Yang benernya, ya yang salahnya yang benernya. Ya yang termasuknya apa? Tidak bolos sekolah, betul ya? Tidak menyortir itu bisa kesusilaan, bisa norma hukum ya. Hukum ini norma kesusilaan. Jadi ada norma ya. Gimana penting? Ya, oke. Kalian sudah pegang semua ya, tugas kelompoknya ya. Sudah? Nah, tugas kalian kan setiap kelompok sudah pegang kartu pembelajaran. Ya, tadi sudah. Apa saya minta, dan gitu ya. Di sini ada yang checklistnya tidak? Kelompok 2 ada yang checklist? Ada. 3 ada checklist? 4 ada normanya yang checklist? Oke. Nanti pegang ya, ininya udah pegang semua nih. Mana itunya? Nah, silakan cari ketuanya bebas. Silakan ketuanya Talita. Silakan tanya bagi tugasnya. Coba. Coba, kesini ketuanya Putri gitu ya. Nah, siap? Nanti kalian nomor 1 lihat apa yang dimaksud dengan norma. Boleh lihat di buku, ada buku bacaan, bisa dilihat di buku bacaan ya. Jawabannya bisa di mana? Jawabannya bisa di bawahnya aja. Ya. Terus nomor 2 itu apa? Pertanyaannya. Apa Najwa nomor 2 jawab apa? Pertanyaannya. Nah, sebutkan salah satu norma yang terdapat pada kartu pembelajaran yang kalian pilih tadi. Itu norma apa ya? Apa perbuatan apa? Misalkan berpamitan kepada kedua orang tua. Nah, dilanjutkan pertanyaan nomor 3, termasuk norma apakah yang kalian pilih tadi? Dan yang nomor 4 pertanyaannya adalah apa nomor 4 pertanyaannya? Nah, apa kalau melanggar norma yang kalian pilih tadi? Ya bebas mana? Tergantung norma yang dipilih, ya. Misalkan pilihnya norma agama, ya nanti sesuai dengan apa pelanggarannya. Terus yang nomor 5, mencari lagi perbuatan yang selain norma yang kalian pilih tadi. Udah paham belum? Udah paham? So, boleh bertanya dulu sebelum kita mulai kerja kelompoknya. Ada, jangan itu. Berantem apa? Enggak. Ada pertanyaan?
Nanti setelah selesai kalian mengerjakan, satu orang silakan berdiri membacakan hasil jawabannya. Makanya sok silakan dibagi tugasnya. Siapa yang menulis, siapa yang nanti menjawab berdiri, nanti siapa yang mencari buku, siapa yang mencari kartu pembelajaran. Ya, oke, silakan. Ada yang tanyakan lagi? Di situ ada tulisannya nama kelompoknya, nama kelompok 1, 2, atau 3. Nah, ya, itu tuh ada. Nama-namanya di bawahnya aja, sampingnya aja. Jangan yang ini bukan sebentar ya. Lihat dulu. Untuk nama, tulis nama ke samping. Misalkan Lela, Leli, Yoga, cara di bawah sini ya. Nama kelompoknya sesuai namanya. Kelompok 1 kan? Kelompok 2. Nah, silakan dikerjakan dari sekarang. Nanti pasti berkeliling untuk mencari informasi. Silakan. Boleh dimulai. Ini barangkali yang tentang ini pembelajarannya. Benar enggak? Nanti kerja kelompok itu dinilai. Siapa yang bekerjanya baik, siapa yang diam aja nanti dinilai. Gimana? Jawabannya di bawahnya saja. Kan kamu di bawahnya ya. Boleh. Ada yang mau lihat video barangkali nggak kurang penjelasannya? Boleh. Oh, asal tahu. Kasih tahu boleh. Apa kan? Barangkali kan mau lihat pak videonya bagaimana sekolah itu. Apa yang harus dilakukan? Ketemu. Nanti untuk nomor 2, 3, dan 4 itu kalian pilih yang mana ininya nanti pembelajarannya ya. Bisa punya sendiri pilih yang mau ini pak. Tapi namanya apa? Toleransi. Termasuk dalam apa toleransi itu? Coba lihat. Kalau yang mau boleh lihat video boleh. Nih.
Oke, sekarang laptop cuma satu. Materinya bisa di-download di YouTube sama Rizky ya. Awas ya yang nggak kerja nanti nilai. Harus semua berperan. Jangan nih tadi mencari nomor berapa. Asal punya nomor satu, bisa kalian. Itu namanya kerja kelompok, kerja sama. Itu namanya kerja sendiri, tidak kerja sendiri. Ya kan nanti kali ya. Nomor 2 nya silakan dikali ya. Halo. Ya boleh ditambahin, boleh dari video juga boleh. Bagus. Sebelah sini. Sudah ada petugasnya. Nomor 1 siapa yang mencatat? Nomor 2. Udah. Gantian. Nomor 3 kan. Oh ini. Oh nulisnya. Ini barang animasi sama kenapa? Kok di sini semua laptop, HP di sini semua dong. Gantian yang lainnya. Tapi gantian. Ya, mulai ini. Yang mengerjakan orang di situ cari ya. Oh iya, melanggar ya, nggak boleh mencari. Jadi orang sama nggak boleh nih, boleh nih, bagus. Dasar tanggal lewat dia mengucapkan kondisi. Nah, nomor 2, kalian mau pilih yang mana? Hakim yang terserah. Satu kelompok bersepakat. Terserah ya, nomor 2 itu. Ya. Nomor 3, disebutkan itu apa? Nah, apa itu? Jadi gini lah. Oh yang mana yang mau ini? Sini aja. Ini. Harus ini satu atau ini. Sebutkan salah satu komen nanti berdiskusi atau ada foto. Norma apa ini masuknya?
sesuai sama yang aja. Oke, bagus. Dan siapa yang ini yang akan jawaban yang maju siapa? Oke lah. Diajar belum sepakat. Oke. Lihat lagi boleh. Ini salah satu. Ini salah satu apa yang dipilih. Kalian apalagi kita terus enggak yang nulis siapa yang nulis nulis nah terus pertanyaan nomor 2 nya apa nomor 4 nya apa selanjutnya sombong udah selesai belum yang lainnya banget oke belum gimana kabarnya? Baik. Sehat, Jek? Gimana lihat? Mana yang nulis siapa yang nulis? Ya, enggak, waktunya masih lama. Udah, benar ya ini. Disaring lagi. Selesai nomor ini. Ya, simpan dulu. Nomor 4 udah selesai ya, yang lain. Nomor 4 nih. Udah samanya baik tuh, yang satu. Belum kabeh, belum mau. Kata siapa yang lakukan juga hebat? Dalam.
Satu gimana nomor satu? Tulis. Fokus, fokus, dunia fokus ya. Semua. Nomor berapa aja? Oh, yang ini nomor berapa? Dipegang ya, yang apa yang dipilihnya dipegang. Nanti buat nanti kita sih, saya pilih ini Pak, ya. Ya nanti yang jawabnya itu yang mau berpendapat apa? Mau di bawah, mau di belakang boleh. Biar nanti yang mau berpendapat udah. Mana yang pilih nggak? Satunya. Nah, pegang ya, ya. Maju. Kelompok 3 mana yang dipilih kartunya? Mana yang dipilih? Ya, simpan nanti buat maju. Nanti tunjukkan kepada teman-teman yang lain. Abi yoga, ayo mau sampai bantu temennya ya. Oh, bantu gede. Oke, biar gak ngantuk, tepuk semangat. Salah, tepuk semangat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sampai tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sampai tertawa. Cepat buka tutup, lanjutkan ya, dilanjutkan biar kalau lemes Pak. Yuk, sekarang sarapan ya. Sarapan dulu harus. Nah, udah sarapan. Kok lupa sarapan bisa dari kita? Bawahnya, bawahnya boleh, sampingnya tidak boleh. Yang penting jawab. Anak kelas kelas 1 udah tuh hebat tuh, yo. Ya udah sama sih banyak padahal nih. Yang kerja cuma bener aja ya. Kemana cuma?
Kedua, bisa. Laki-laki main kedua aja. Bantu dong. Siap maju ya. Suaranya kenceng. Bisa. Kelompok satu udah, kelompok dua. Nanti jangan lupa pada saat maju gambar yang dipilihnya di bawah. Ya, biar tahu. Yang lainnya biar tahu. Belum selesai, nomor 3 dong. Jalannya gimana, lihat jalannya di mana? Bisa dimulai diskusinya nanti maju kelompok satu mau mempresentasikan. Bebas. Mau kelompok satu dulu boleh, kelompok dua dulu boleh, tiga juga boleh. Siapa yang mau maju dulu? Ya boleh. Oke, tepuk tangan untuk Rafael mau maju, tepuk tangan. Yang lain pada saat Rafael maju tidak boleh harus mendengarkan pendapat temannya. Silakan di sini. Perkenalkan namanya siapa, dari kelompok mana, baru menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, jawaban dari kelompok 1.
lanjut ke nomor 2. Pertanyaannya nomor ini. Nah, yang terdapat pada kartu pelajaran kelompok 1 memilih apa? Gambarnya lihat. Apa? Mematuhi apa? Mematuhi. Oke, lihat kan? Benar nggak? Salah satu yang dipilih dari kelompok 1 adalah apa ya? Mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, terus masuk norma apa? Peraturan lalu lintas tersebut. Betul norma hukumnya? Ada yang nggak sama kayaknya pendapatnya? Sama. Oke, lanjut nah, nomor 4. Nah, apa akibatnya apabila melanggar norma lalu lintas? Apa yang norma hukum? Kalau melanggar lalu lintas, ditilang, betul? Sepakat kelompok lain? Oke, lanjut. Kalian makan. Apa satu lainnya? Oh, berarti melanggar peraturan sekolah. Setuju dengan jawaban nomor 1 semuanya? Ada yang lain barangkali peraturan lalu lintas itu selain bilang apa kira-kira akibatnya? Iya betul, tidak benar. Memakai knalpot berumah contohnya akibatnya apa kira-kira selain bilang? Didenda, ya didenda sama dengan ditilang. Kalau kita kira-kira nggak pakai helm kira-kira bagaimana? Iya, tapi gimana kalau nggak pakai helm? Bisa mengakibatkan kecelakaan. Itu kecelakaan. Kan pakai helm kan untuk pelindungnya Pak. Kalau kita mengatur peraturan sekolah bagaimana? Nanti terlambat, pelajarannya ketinggalan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 pentingnya. Mau yang mana sini? Boleh kalau keluar dulu, tidak dulu. Oh, boleh katanya. Boleh ke tempat dulu? Boleh, bagus. Berarti menghargai ya. Oke. Karena tidak ada laki-lakinya, berarti kalau laki yang maju perempuan sendiri. Yang lain dengarkan soalnya itu kecil banget soalnya. Namanya Putri dari kelompok. Yang lain dengarkan ya. Nah, ya, kelompok 4 berbeda sendiri. Norma adalah ketentuan yang disepakati sebagai petunjuk berperilaku. Benar atau tidak? Benar ya, artinya norma itu sama. Adalah peraturan untuk mengatur perilaku manusia, baik secara hukum, secara kesopanan, kesusilaan maupun secara agama. Baik, dengarkan. Soalnya boleh duluan dulu ya, dulu yang lainnya ya. Lanjut, pertanyaan nomor 2, kartu yang dipilih. Kartu yang dipilih adalah, boleh diperlihatkan teman-teman? Ya, apa bunyinya, apa contoh perbuatannya? Berpamitan saat berpergian kepada kedua orang. Setuju? Lanjut, nomor 3, masuk norma apakah? Norma kartu pelajaran tersebut? Norma kesopanan setuju? Setuju ya, bagus. Nah, akibatnya apa kalau melanggar norma kesopanan yang tadi contohnya misalkan tidak berpamitan? Kata kelompok 4, kalau tidak berpamitan itu nanti dicari orang tua katanya. Orang tuanya akan apa aja? Hawa? Ada yang lain kira-kira kalau nggak berpamitan bagaimana? Sama, kayak gitu jawabannya. Apa? Selek. Ini kembar nih biasanya nih. Mamanya nyari grup ya. Apa itu ada yang tahu kembar tidak main di mana ya? Nggak ada di rumahnya juga ya. Lanjut, nomor
kelima. Contoh norma kesopanan yang lain adalah berbicara dengan nada yang lembut. Setuju? Jangan duduk kelompok 4. Oke. Sebelum dilanjutkan kelompok 3 dan kelompok 2, kelompok 1 sudah bagus, sudah berani, sudah mengungkapkan hasilnya, sudah sesuai dengan kelompok lain. Kelompok 4 juga sama, pendapatnya bagus-bagus, sudah sesuai. Artinya sudah beberapa sudah mengerti ya, itu norma itu adalah biarpun kelompok 1 dan kelompok 4 pengertian normanya berbeda ya, tapi sama, mengikat sebuah aturan. Sekarang siapa yang mau? James Smith aja ke James Smith dari jauh. Gunting batu. Oke, benar. Apa ya? Tangan untuk kelompok 3. Apakah norma? Ya, norma adalah aturan yang mengatur kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut nomor 2. Coba lihat, kasih tahu. Nah, norma yang ini adalah mengucapkan permisi pada saat melewati depan orang lain. Apa kalian sudah menerapkannya? Yakin? Lanjut. Ya, termasuk norma kesopanan, sama berarti yang itu ya, sama-sama norma kesopanan. Lanjut. Apa akibatnya apabila melanggar? Oh, sombong makanya kalau mau tulis atau tidak punya sopan santun. Oke, berarti yang lainnya adalah mengucapkan tepuk tangan untuk kelompok. Kata kelompok 3, kalau melewati orang yang sedang duduk di depan tidak mengenai permisi, dikatakan anak sombong gitu ya. Yang lain bisa apa kalau oh paling gituin aja, jangan kelompok 2 atau biarin aja gitu ya. Oh biarin aja, biasa aja gitu ya. Jangan. Kalau orang itu kan bagaimana? Ya kalau orang itu kan bagaimana ya? Oke, selanjutnya dari kelompok 4 maju boleh. Kelompok 2 sorry. Siapa yang maju? Tangan untuk Najwa. Berarti yang laki-laki yang maju cuma dari kelompok 1. Waalaikumsalam. Norma adalah aturan yang pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Setuju? Maka semuanya nomor satunya nomor 2. Sebutkan salah satu norma yang terdapat pada satu pembelajaran. Kelompok 2 memilih apa? Tidak boleh mencontek. Coba lihat gambarnya mana? Bukan teman-teman. Oh, ada yang masih mencontek, Habib? Anda ada yang mencontek, Anda? Oh, nggak boleh berarti melanggar norma kesusilaan. Lanjut. Nah, mencontek itu menurut kelompok 2
berteman dengan baik. Betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang secara kelompok sudah baik semuanya, sudah berani maju, sudah bekerja sama dengan baik ya. Tadi Pak Rizky lihat dari kelompok 1 sudah bekerja sama, biar masih ada beberapa anak yang belum itu bekerja sama ya. Begitu juga kelompok lain masih ada beberapa yang masih senderan kepala. Makanya Pak belum sarapan. Ya. Oke, sekarang adalah ada sebuah tugas untuk kalian. Silakan nanti diisi, ada pilihannya bebas. Ini kan kelompok ya. Ada mengisi sebuah isian, ya, atau membuat sebuah poster. Poster kita belum bawa ya, atau bisa bermain peran. Pilihannya boleh 2. Apakah mau mengisi? Apakah mau bermain peran? Contohnya bermain peran begini, misalkan kami dari kelompok 3 mau berperan menjalankan norma agama, tetapi dalam hal ini misalkan pelanggaran norma agama misalkan. Ini lagi sholat, temennya berisik. Silakan. Dicontohkan tidak di dalam masalah. Apakah mau yang mengisi? Apa yang mau bermain peran? Silakan. Oh, lagi dari kelompok dulu. Mau apa? Oke, mengisi. Silakan. Isi lagi ya. Kelompok 3 apa? Kelompok 3. Sepakat dulu. Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Bisa aja. Boleh ini? Mengisi lagi. Bukan untuk kelompok 3 berperan sendiri ya. Silakan pilih siapa yang mau berperan. Waktunya tidak lama, cuma 10 menit. Barangkali begini, satu kelompok ada yang mau bermain kan boleh, ada yang mau udah mampu ya bisa. Nanti sebagian nilai kelompok tidak dipresentasikan, tidak maju, kecuali yang mau bermain peran boleh maju. Masih dong,
Udah siap kan? Udah siap maju? Pelatihan dulu di sini ya, asal latihan dulu, bagus. Lain daripada yang lain. Saya siap ya kelompok ini. Ya, bermain peran. Waktunya 5 menit lagi. Gak apa-apa, belajar berani boleh. Ayo boleh maju. Oke, kelompok kita maju dulu. Pelan untuk kita akan memainkan peran tentang anak-anak perhatian sambil mengerjakan sambil dilihat dulu. Kelompok 3 akan memainkan peran tentang norma apa? Norma agama, katanya norma beribadah. Berarti jadi mempraktekkan pelanggaran ya, pelanggaran pada norma agama yang akan diperankan oleh anggota kelompok 3. Tepuk tangan, selamat menyaksikan. Oh, lagi sholat, lagi sholat. Jangan. Mengganggu orang yang sedang sholat. Mengganggunya sangat kasar. Ya, kayaknya kita untuk kelompok 3. Padahal biasanya ya, yang namanya mengganggu itu gak mesti harus dulu. Ayo jangan main.
kelompok 2. Oke, anak-anak tugas kelompoknya sudah semua. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 memilih mengisi pertanyaan ini dinilai. Kelompok 4 kelompok 3 berbeda sendiri dengan memainkan peran. Biarpun perannya sangat brutal ya. Oke, berarti norma itu adalah apa? Norma adalah aturan. Apalagi yang mengatur apa? Mengatur kehidupan sehari ya. Contoh norma ada berapa? Norma agama, kesusilaan, hukum, kesopanan. Ada yang tahu contoh norma agama? Angkat tangan. Ibadah ngaji bagus. Apa yang melanggar norma beragama? Bolos mengaji betul. Tidak niat sholat. Emang nggak sholat kan? Contoh norma kesopanan. Mengucapkan permisi pada saat melewati hadapan. Pelanggarannya apa? Pelanggaran norma kesopanan. Sombong. Tidak mengucapkan permisi. Oke bagus. Tidak sopan. Ya betul. Mengangkat kaki misalnya ya. Boleh tuh. Contoh norma kesusilaan. Berperilaku jujur bagus. Menjadi hukum. Berbicara sopan yang sering berbicara jujur. Kalau di sekolah biasanya pelanggarannya apa kalau di sekolah tuh? Mencol. Pelanggarnya. Oke sekarang norma hukum. Apa norma hukum contohnya? Melanggar lalu lintas. Ya jangan bilang juga kena hati. Ya oke. Pelanggarannya banyak yang norma hukum tuh yang mencuri, maling, apa lagi? Jual kotak amal, tidak boleh ya. Jadi berarti kenapa kalau di sekolah ada yang mencuri kotak amal itu berarti melanggar aturan atau norma hukum. Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajaran ini. Semuanya sudah sangat baik, sudah antusias semua. Jangan lupa selalu menaati aturan-aturan yang ada di sekitar kita, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, baik itu di jalan, baik itu mana lagi kira-kira yang punya aturan raya, ya, di masjid, semua ada aturannya. Harus kita taat. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas norma-norma lebih jauh lagi tentang pelanggarannya, tentang akibat atau sanksi-sanksinya ya. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum istirahat, mudah-mudahan kalian sehat semua. Jangan jajan sembarangan. Ya, oke. Tadi kita nanti tepuk sampai tepuk 6 ya. Iya enggak? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Udah siap istirahat? Terus sebelum selesai, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata dari anak-anak ngomong 1, 2, 3. Sebelumnya terima kasih sudah diizinkan
anak-anak yang luar biasa. Mohon maaf, keadaan kelasnya seperti itu. Enggak, senang anak-anaknya itu benar-benar lucu kalau saya lucu terus apa adanya. Iya. Nah, tadi saya sudah melihat pembelajaran yang Pak Rizky pimpin itu menarik ya Pak ya. Bapak bisa membuat anak-anak itu tertarik karena ada banyak sekali beberapa konten yang berbeda ya Pak. Ada buku, daripada rebutan yang direbutkan itu pasti kartu ya Pak. Karena kartu Sebenarnya di video, cuma video tadi saya coba kemarin udah coba pakai Chromebook, nggak nyala suaranya. Beberapa sudah ada pakai Chromebook itu disiapkan, ternyata nggak bisa keluar suaranya. harus pakai speaker Iya, terbatas sebenarnya cuma ada beberapa jadi hanya pakai HP, pakai laptop. Iya, tapi anak-anak tadi tertarik ya Pak ya. Iya, dilatih tuh otomatis. Kemudian tadi juga anak-anak itu antusias semangat ketika Bapak mengarahkan mereka ke semangat gitu. Jadi saya sempat ke bawah sedih yang pas KSE. Oh iya. Anak Ada yang nangis tuh. Itu ibunya nggak nangis, yatim gitu. Memang di saya itu ada beberapa yang yatim sama piatu banyak gitu. makanya mereka lebih sensitif ya. Iya, satu nangis itu gak enak. Itu nangis. Alami kok. Kalau alami saya nggak itu tuh bukan anak-anaknya nggak bakal anaknya nggak tahu saya buat seperti itu tuh. Berlatih mindfulness seperti itu. Mixed iya. Mixed-nya tadi udah alhamdulillah. Ini nih Pak, mari kita ke apa yang tadi sudah kita sepakati nih Pak pada saat praobservasi. Tadi kan Bapak di mapelnya itu PKN ya Pak ya, Pendidikan Pancasila dengan tujuan memahami norma-norma. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang tadi Bapak rencanakan menurut Pak Rizky sendiri nih, apakah betul sudah tercapai semua? Secara pemahaman kan saya ada dua yang terkait pemahaman dan penerapan. Jadi pemahaman ada beberapa anak sudah ketika saya memberikan sebuah pertanyaan atau membuat refleksi, anak sudah tahu jawaban dari materi tadi. Tadi kan berebut adu gandangan tuh Bu. Saja mungkin kalau penerapan pasti saya akan lihat ditinjau lebih jauh lagi karena secara sekarang belum terlihat karena baru teori. Mungkin di beberapa hari secara penerapannya saya cek kembali sudah menerapkan atau belumnya. Tapi kalau misalnya sebelumnya anak-anak kalau di norma-norma terutama yang jelaskan satu ada beberapa anak memang mereka tuh menyadari sebenarnya bahwa itu tuh melanggar, misalnya masih terulang. Padahal saya sudah buatkan keyakinan kelas bahwa harus membuat nyaman kelas. Gitu. Dan juga ada beberapa anak yang masih terlambat melanggar aturan sekolah. Ya memang ada dirinya sih, dari orang tuanya. Jadi sebenarnya saya orang tua ya. kalau perilaku memang ya perilakunya anak-anak mereka tahu cuma tidak menyadari kalau itu salah. Nah itu soalnya berkaitan dengan area pengembangan sih ya. Ya, disebutkan tadi sama KSE. Nah, area pengembangan yang tadi Pak Rizky harapkan berkembang menurut Pak Rizky gimana? Apa yang sudah berkembang dan belum? Nah, kalau lihat tadi kan kebiasaan anak-anak itu memang sekarang lebih menghargai teman-temannya tuh Bu. Jadi kelas juga terlihat lebih kondusif, nggak seperti biasanya gaduh. Berarti setidaknya mereka itu sudah menghargai orang lain. Terus juga pengembangan yang lainnya saya tuh pengen anak itu bisa bekerja sama. Memang terlihat ada beberapa kelompok sudah mampu untuk melakukan bersama, tapi hanya beberapa nih entah kenapa bagian tugas yang belum merata, jadi terlalu nganggur tuh Bu. Satu saya bisa nulis, satunya padahal saya sudah instruction silakan siapa yang menggunakan nomor ini, nomor 2 atau nomor 3 gitu. Jadi tugas gitu ya. iya, ada beberapa yang masih harus dididik lagi dalam arti mampu berrelasi lagi dengan teman-teman. Nah, untuk yang tadi ya, yang kemampuan berrelasi itu yang harus ditingkatkan, apa yang akan Pak Rizky lakukan nantinya tuh biar berkembang? Ya mencoba untuk kembali mempraktekkan
kebebasan secara kelompok ini Bu, juga KSN-nya mungkin akan saya perdalam lagi, bisa perluas lagi fungsi dari kerja kelompok ini bagaimana gitu, atau nanti saya melakukan pengawasan pada saat piket sekolah kan bisa tuh, artinya kan tidak hanya sebatas kerja kelompok, di luar pembelajaran pun misalkan kayak piket apa kan saya bisa tahu nih kelompok mana atau grup piket mana yang istilahnya kompak kerjasama yang lebih baik lagi. Nah, ini nih Pak, ketika Bapak tadi mengembangkan area pengembangan kan menggunakan strategi penyiapan itu. Ya. Beberapa strateginya antara lain mengaitkan dengan penerapan kehidupan sehari-hari, ya. kemudian melaksanakan disiplin positif dengan batasan norma yang dipelajari. Nah, apakah strategi yang Pak Rizky jalankan itu sudah efektif belum? Terlihat sebagian sudah efektif Bu. Jadi ada beberapa anak itu menyadari atas kesalahannya ini atau pelanggarannya ini terhadap kaitannya dengan norma-norma yang baru dia pelajari gitu. Kayak misalkan tadi ada anak yang tidak sopan dalam kelas, berbicara dengan nada yang tinggi gitu. Dan akhirnya kan dengan adanya aturan-aturan tadi, dengan strategi yang saya masukkan melalui pembelajaran, ada beberapa anak sih memang menyadari atas kesalahannya. Yang mudah-mudahan ke depan anak-anak tahu lah mana yang harus dilakukan atau mana yang tidak harus dilakukan. Nah, iya sih. Nah, izinkan nih Pak Rizky, saya nanti kapan-kapan main lagi untuk melihat pembelajaran lagi. Nanti kita lihat apakah area pengembangan tadi yang masih kurang itu bisa diperbaiki ya Pak ya. Baik, pemangkas ya. Iya. Biar Jangan kapok. kalau ini 50%, syukur-syukur nanti 75% biar berkembang aja gitu. Ya, amin. Nah, kalau secara umum nih Pak, dengan problem based learning ya tadi itu dari kartu-kartu sih kan Bapak mengungkapkan problemnya itu. Nah, apakah secara umum itu PBL yang Bapak terapkan dalam pembelajaran itu sudah bisa memenuhi tujuan dan area pengembangan yang Bapak harapkan? Memang beberapa kelompok ada yang sudah langsung memahami terkait kartu tadi Bu. Tapi saya tadi saya mengunjungi beberapa kelompok itu menanyakan itu gambar apa sih gitu. Jadi ada beberapa anak yang masih ragu dengan gambar tersebut tujuannya kemana. Jadi memang ya harus saya dampingi karena kan mungkin gambar kan masih abstrak gitu. Masih tapi ada beberapa anak yang tahu ini tuh lalu lintas. Jadi memang saya kasih keterangan ini adalah melakukan lalu lintas. Ada tanda checklist, artinya itu boleh dilakukan, sudah sesuai. Kalau yang silang berarti jangan dilakukan, dan di atasnya juga ada pelanggaran norma. Berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan, Bapak sebagai guru juga dalam PBL itu masih harus melakukan pembimbingan ya di hal-hal yang tertentu. Nah, kalau nanti di pembelajaran selanjutnya nih Pak, apakah Bapak akan tetap menggunakan PBL ini atau melakukan inovasi lagi? Bisa dilanjutkan karena saya lihat tadi anak itu lebih antusias Bu, karena pembelajaran berbasis masalah ini kan anak tuh bisa lebih berpikirnya lebih luas lagi, artinya sangat terkait dengan kehidupan yang mereka lakukan, sehingga bukan hanya sebatas pemahaman, sehingga penerapannya pun bisa mereka lakukan gitu, karena terkait sangat erat sekali gitu dengan apa yang mereka kerjakan sehari-hari. Nah, lihat ya Pak ya. Karena kalau misalkan dihubungkan dengan kehidupan itu lebih nyangkul gitu pelajarannya. Ya karena iya saya alami. Ternyata itu ada teorinya. Norma aja mereka awal kan apa sih norma pada saat begini norma. Yang paling diingat itu ya tilang Katanya. Ada yang daerah pengandangan semua. Sering di simpang lima. Iya, simpang lima itu. Nah, untuk ini Pak yang diferensiasi, tadi saya sudah melihat diferensiasinya sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Mulai dari konten di mana Bapak membagikan ada buku, kemudian ada kartu, ada video, juga terus yang prosesnya itu Bapak melakukan diskusi, kemudian presentasi. Dan produknya itu Bapak membebaskan anak-anak kan tadi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Iya, dengan tujuan pembelajaran yang sama. Nah, dari yang diferensiasi yang sudah menurut saya sudah sangat baik nih Pak. Apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak sudah sangat puas dengan diferensiasi itu atau ada yang ingin Bapak tambahkan?
ya pastinya akan ditambahkan lagi karena tadi juga mungkin ya Bu, saya tuh pengalaman pertama melakukan diferensiasi kalian sama karena Yang semua tuh ya. yang semua tuh yang mungkin awalnya biasanya kan cuma sekedar merubah media saja, cuma satu media, terus juga produknya juga cuma satu. Ternyata setelah mempelajari diferensiasi ini ternyata produknya bisa berkembang, bisa pilihan dengan catatan harus sama tujuan pembelajarannya gitu. Memang harus saya kembangkan lagi dengan beberapa variasi pembelajaran. Yang pentingnya mau dulu, mau dulu untuk belajar. Tadi aja, akhirnya kan yang ngantuk aja mau, anak yang ngantuk tuh mau dengan beberapa. Saya bagian kontennya langsung tuh anak-anak berebut iya. Bisa dikembangkan. Berarti artinya diferensiasi yang Bapak laksanakan dalam pembelajaran itu membuat anak lebih tertarik ya Pak, dan termotivasi. Tidak dapatkan yang nggak bisa juga akhirnya aku angkat dengan saya emang nggak usah bagaimana. Tadi tuh ada beberapa anak yang nggak mampu tuh, yang mempraktekkan tuh. Oh itu tuh. Iya, dalam hal menulis, dalam hal itu tuh mereka tuh paling males di menulis. Pada saat itu makanya di kelompok itu paling ngacung, saya tidak memondisikan langsung. Saya mau pengen meragakan ini. Karena malas nulis. Iya, malas nulis tuh, orang malas tulis semua. Biarpun memang prakteknya mungkin harus diluruskan bagaimana di pembelajaran bahasa Indonesia mungkin ya biar cara menulis tes dialog itu bagaimana baiknya, gitu. Mempraktekkan drama bagusnya seperti apa. Tapi anaknya langsung kan, iya, biar ngomong ya. Spontanitas. Iya, ya. anak spontanitas. Oke, nah kalau yang KSE-nya sendiri nih Pak, menurut Bapak tadi apa sih yang sudah berlangsung lebih baik gitu dalam anak dalam KSE? Ya, mungkin kesadaran diri mereka si sosial emosional. Secara emosional tadi itu memang anak lebih bisa mengontrol dirinya untuk lebih menghargai orang lain Bu. Memang terlihat tidak seperti biasanya mereka. Dengan apalagi tadi diawali dengan teknik stop yang saya lakukan, Mungkin ya. iya anak lebih konsentrasi. Mungkin ya saya coba untuk mereka membuat bahagia sebenarnya, bukan menangis sebenarnya. Saya lupa ada beberapa anak yang yatim piatu. Enggak apa-apa. Memang kan ya menurut saya ya kebahagiaan itu ketika melihat kedua orang tua gitu loh Bu. Tadi itu makanya saya gambarkan seperti itu. Ternyata ada beberapa anak yang keinget Dia nangis karena tersentuh ya Pak ya. Tersentuh, teringat. Tapi kan tadi ditanya tuh bahagia, pengen membahagiakan orang tua, iya bahagia gitu. Memang anaknya juga rajin. Oh, Rajin, itu ya. aktif di pramukannya aktif gitu. Jadi saya harap mungkin ya sangat bagus sekali itu KSE. Artinya yang selama ini kita tidak sadari ya Bu KSE itu seperti apa. Dalam melalui program ini, oh ternyata emang terintegrasi dengan pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Yang waktu itu saya sempat langsung ngalamin masuk kelas anak-anak yang bertengkar. Nah, iya. Tadi anak yang bertengkar itu kan satu kelompok, malah enak tuh malah Nah, bersama. itu begitu. Itu si Sapitri ya, yang di pojok tuh ya. Iya, kan saya perhatikan. Ternyata sekarang dia lebih tenang. Saya setiap hari tuh memang gitu. No, jangan gitu. Yang lain juga saya kasih pengertian kalau Sapitri itu seperti ini. Dia saling menghargai sebenarnya itu. Mungkin ya berarti sosial emosionalis. Ya, saya coba untuk asah kembali ke anak-anak tuh. Ya memang harus KSE itu ditekankan ya kan kenyamanan mereka untuk masuk kelas dulu. Nah, terakhir nih Pak, mudah-mudahan nanti pembelajaran yang Pak Rizky pimpin ini jadi lebih baik Ya, lagi ya Pak ya. baik, betul. Dan Bapak juga bisa kita sama-sama bisa berdiskusi area yang sudah baik tuh ini, yang harus saya perbaiki ini, dan mudah-mudahan itu nanti perbaikannya akan menjadi PR nih Pak ke depannya. Pak. Nah, terakhir, bagaimana perasaan Pak Rizky sendiri setelah kita mengadakan supervisi akademik dengan proses percakapan coaching seperti ini? Yang pertama mungkin karena terkait dulu kan observasi, namanya observasi tuh sesuatu yang menakutkan bagi guru. Ternyata setelah dijalani terus berawal dari pra dulu, memang potensi kita yang digali gitu. Artinya coaching itu hanya bukan sebatas coaching itu benar-benar menggali potensi dari si coachingnya untuk maunya apa, seperti apa yang kita inginkan gitu. Ternyata ya berjalan dengan
air mengalir aja gitu Bu, dan justru lebih nyaman sayanya, tidak ada tekanan juga, ada kemitraan yang dilakukan si coach tadi, akhirnya tidak ada tekanan lah, akhirnya saya belajar sesuai dengan potensi yang saya mau, sesuai dengan tujuannya apa, sesuai dengan yang saya lakukan, betul Bu. Nah, apakah dengan coaching ini Pak Rizky merasa tergali nggak? Oh iya, gitu. Nah, ada kata oh iya harusnya begini. Sangat tergali sekali dengan apalagi dengan pertanyaan pasnya nih Bu. Dengan pertanyaan pasnya artinya, oh ya setelah kelas tadi nyambung. Jadi seharusnya seperti ini, ada sesuatu hal yang saya tambahkan di KSE-nya atau mungkin di kontennya, barangkali masih memang harus ada pengembangan lagi di strateginya, area pengembangannya juga harus dikembangkan lagi. Artinya ya memang benar-benar ya tergali saya itu tadi. Ya, alhamdulillah Pak, artinya tujuan kita melakukan supervisi itu tercapai, tidak ada judgement gitu ya. Sama sekali saya tidak merasakan hal seperti itu. Takutnya kan di judgement salah benar. Iya, saya pikir begitu Bu, dipaskan nih. Saya pikir begitu. Ya memang berjalan sesuai dengan apa yang saya mau, potensi saya gitu, terhadap anak-anak bagaimana. Alhamdulillah Bapak, kalau misalnya memang itu, dan nanti mudah-mudahan Pak Rizky juga bisa melaksanakan supervisi seperti ini pada rekan-rekannya dan bisa berbagi praktek baik misalnya untuk Bapak Kepala Sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik, tidak dengan teknik yang lama. Dengan seperti ini kan lebih enak. Ya, judgement. Iya, dengan judgement. Terima kasih Pak Rizky untuk Sama-sama, waktunya. Ibu. Dan mudah-mudahan semua tugas yang Pak Rizky laksanakan juga nanti lebih baik lagi nih Pak. Tetap semangat, jangan kendor. Tetap kendor, jangan semangat. Balik ya Bu ya. Semangat. Ini udah modul 3 kan. Baik, Ya, siap, sebentar lagi siap. merubah C menjadi G, dan mudah-mudahan Pak Rizky Amin, amin, menjadi amin, ya Allah. penggerak yang sebenarnya, dan itu yang sangat sulit. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih, saya nanti setelah ini akan melaksanakan kita pembicaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.